Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi seminar ekonomi pembangunan saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridi Mulia Rahman, NPM 18014, dengan dosen pengampuh Nurul Huda SE MSI. Baiklah, saya akan membacakan hasil penelitian saya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Sumatera Barat. Yang pertama, latar belakang masalah. Pajak bumi bangunan PBB menjadi salah satu instrumen yang dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Untuk melakukan pengumpulan PBB, pemerintah daerah menugaskan masing-masing kepala desa atau kepala jorong hingga pemerintah legislatif di masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya. Permasalahan yang terus terjadi di Indonesia dan Sumatera Barat pada umumnya berkaitan dengan pembayaran PBB adalah tidak tercapainya realisasi target pembayaran PBB pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Akibatnya, target pendapatan asli daerah yang direncanakan pemerintah juga tidak terwujud. Selanjutnya, latar belakang masalah. Sesuai dengan tabel 11, dapat dilihat bahwa tidak ada satupun daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang mampu memenuhi realisasi PBB hingga 100%. Dari data terlihat bahwa masih terjadi sejumlah permasalahan di sejumlah daerah sehingga realisasi PBB masih belum mencapai target. Jika dirata-ratakan, total persentase realisasi PBB tahun 2017 mencapai 61,21%. Memang mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 63,16%, serta tahun 2019 menjadi 64,82%. Peningkatan realisasi PBB yang dicapai pemerintah kabupaten dan kota belum maksimal. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka target pemerintah daerah, kabupaten, dan kota meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka akan mengalami hambatan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi peneliti untuk mencoba mengetahui sejumlah faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan realisasi PBB di Sumatera Barat. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh produk domestik regional bruto atau PDRB terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan PBB di Sumatera Barat? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh luas lahan terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan PBB di Sumatera Barat? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh jumlah kepala keluarga terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan PBB di Sumatera Barat? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, membuktikan dan menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan PBB di Sumatera Barat. Yang kedua, membuktikan dan menganalisis pengaruh jumlah lahan terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan PBB di Sumatera Barat. Yang ketiga, membuktikan dan menganalisis pengaruh jumlah kepala keluarga terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan PBB di Sumatera Barat. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, pajak bumi bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Yang kedua, produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto didefinisikan sebagai
jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Yang ketiga, jumlah kepala keluarga. Menurut Adnan, pada tahun 2015, jumlah kepala keluarga menunjukkan banyaknya jumlah keluarga di dalam sebuah daerah. Yang keempat, luas lahan. Wawan tahun 2017 mengungkapkan bahwa luas lahan menunjukkan luasnya lahan atau tanah produk dengan segala sumber daya yang terdapat di dalam ataupun di atasnya. Selanjutnya, hipotesis. H1. Produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan di Sumatera Barat. H2. Jumlah kepala keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan di Sumatera Barat. H1. Luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan di Sumatera Barat. Selanjutnya, kerangka konseptual. Produk domestik regional bruto, luas lahan, jumlah kepala keluarga, semuanya terhubung kepada realisasi PBB. Selanjutnya, jenis penelitian dan objek penelitian. Objek penelitian yaitu, pada penelitian ini yang menjadi objek adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan rincian 12 kabupaten dan 7 kota administratif. Data yang digunakan direncanakan 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang lalu. Jenis penelitian yaitu penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sekaran tahun 2017, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel dependen menghubungkan realisasi PBB. Variabel independen mencakup 3 hal. Yang pertama, produk domestik regional bruto. Yang kedua, luas lahan. Yang ketiga, jumlah kepala keluarga. Selanjutnya, model regresi panel. Model efek regresi panel terbagi menjadi 3. Yang pertama, common effect model. Yang kedua, fixed effect model. Yang ketiga, random effect model. Selanjutnya, pengujian asumsi klasik. Proses pengujian asumsi klasik akan dilakukan ketika efek yang terpilih adalah common effect model dan fixed effect model. Pengujian normalitas menggunakan uji Jargue-Bera residual. Pengujian multikolinaritas menggunakan uji Five atau serial correlation. Pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson atau Breuer-Godfrey. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji White atau Glatzer. Selanjutnya, metode analisis. Deskriptif statistik variabel penelitian, pengujian persyaratan model regresi panel, pemilihan model regresi panel, pengujian hipotesis. Uji regresi panel dilakukan pengujian persyaratan untuk mengetahui efek regresi panel. Yang pertama, Chow test, yaitu untuk mengetahui fixed effect. Yang kedua, Hausman test untuk mengetahui random effect. Yang ketiga, LM test. Pengujian hipotesis dilakukan uji tes statistik. Sekian hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.